Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febriani Zaman dari SDN 079 Kopo Pajagalan, Kota Bandung, Jawa Barat. Calon guru penggerak angkatan 4. Kali ini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya yaitu Bapak Cecep Suryana. Beliau mengajar kelas 5 di SDN 079 Kopo Pajagalan, Kota Bandung. Pak Cecep, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak ya. Feni akan mewawancarai Bapak. Boleh Pak? Siap, boleh. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kasus 1, yaitu Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Melihat kondisi seperti itu, mungkin yang pertama saya lakukan adalah akan mendatangi si anak itu. Saya akan memberikan mengkomunikasikan dengan anak apa yang terjadi. Ya, untuk bicara dari hati ke hati, dikhawatirkan si anak ini mungkin ada permasalahan yang tidak terungkap oleh guru kelasnya yaitu Ibu Tati. Ya, yang kita komunikasikan. Setelah kita mendapatkan informasi yang mungkin ternyata anak ini tidak layak untuk diberi sanksi, setelah itu mungkin saya akan mengkomunikasikan kepada Bu Tati bahwa memang anak ini benar-benar melakukan itu karena kondisi dan situasi yang memang anak itu memungkinkan untuk tidak mungkin saja dia melakukan kesalahan ya, atau datang terlambat ya, atau saja anak itu mungkin lupa dalam membawa tugas dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mungkin mendengarkan kondisi penjelasan dari si anak itu tentang kondisinya yang mungkin gak lebih, ya nanti setelah itu saya komunikasikan dengan Bu Tati. Mudah-mudahan nanti Bu Tati dapat menerima apa yang saya sampaikan. Karena mungkin saja ketika anak berkomunikasi dengan Bu Tati, dia tidak menyampaikan secara benar apa yang dia alami oleh anak itu sendiri. Mungkin itu dulu. Iya ya Pak ya. Biasanya anak SD itu cenderung takut gitu ya Pak ya. Takut mengungkapkan. Barangkali saja murid tersebut membantu orang tuanya terlebih dahulu, misalkan gitu ya. Tapi karena sudah dijudge, kamu terlambat atau kamu tidak mengumpulkan tugas, begitu ya. Karena ada kasus gini kan, anak bisa saja tidak mengerjakan tugas, ternyata dia membantu orang tuanya karena orang tuanya sakit. Mungkin dia membantu adiknya, ngurus adiknya dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru kan harus melihat dari sisi itu, oh ternyata ya ini nilai plus gitu.
Jadi ya sebuah karakter yang luar biasa di mana dia membantu orang tuanya ketika orang tuanya sakit, dan ini nilainya luar biasa, poinnya luar biasa buat orang itu sendiri. Karena melihat anak itu bukan hanya dia mengumpulkan tugas atau tidak, dia mendapat nilai bagus atau tidak, tapi bagaimana perilaku dia di rumah, perilaku dia di sekolah dan sebagainya. Iya Pak, sangat luar biasa sekali pendapat Pak Cecep. Terima kasih banyak Pak. Tapi nih Pak, seandainya kasusnya itu si anak ini betul-betul lalai, bagaimana ya Pak yang menyikapinya Pak? Ya, anak itu lalai. Kalau saya pengalaman saya, lalai ya pasti ada lalainya. Tapi kalau menurut saya mungkin tidak selamanya dia lalai. Bagaimana kita pendekatan terhadap anak itu sendiri. Terus juga kita pun harus benar-benar berkomunikasi ini dengan orang tuanya. Kita harus tahu basic orang tuanya seperti apa, gitu. Latar belakang orang tuanya seperti apa. Karena ada anak bukan tidak mau mengerjakan, mungkin karena dia belum orang tuanya yang tidak fokusin, ya, atau mungkin dia tidak mengerjakan itu karena ada di diri dia sendiri. Karena anak seperti itu biasanya membawa latar belakang yang berbeda-beda, karena dia ada permasalahan keluarga, sehingga ketika di sekolah ingin mencari perhatian, mencari perhatian, akhirnya dia biar diperhatikan, saya tidak memberikan tugas, saya terlambat, banyak hal ya, dia suka kusilin temannya atau apa. Itu biasanya mereka memiliki latar belakang dari rumahnya. Nah, tugas kita mungkin sebagai guru ya bagaimana memecahkan ini, yaitu dengan komunikasi dengan orang tua. Terkadang mereka itu di rumahnya terlihat bersikap baik, orang tuanya sangat salut, padahal di sana dia itu hanya kamuflase aja. Karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia ingin. Contoh, rumah tangganya oke, bagus di rumahnya itu, tapi orang tuanya itu datang malam, ya, pergi pagi. Dia hidupnya dengan siapa? Atau terkadang sama siapa? Neneknya. Di sisi lain menunjukkan sosok ayah, ibu yang mengasihi, menemani mereka. Itu bahagia. Akhirnya apa? Dia biasa di sekolah. Setelah kita sampaikan, banyak itu kasus sendiri. Setelah kita sampaikan ke orang tuanya, terkejut orang-orang. Kok bisa terkejut itu ya? Anak saya di rumah baik. Nah, banyak kasus kayak itu. Anak saya di rumah baik ya. Nah, ketika ada komunikasi dengan stakeholder, baik itu anak, orang tua, bahkan lingkungan, temannya juga sendiri gitu, itu biasanya ada solusinya. Memang sanksi buat anak yang tidak mengerjakan tugas atau yang bandel penting, tapi memang kita pun harus mencari solusinya. Karena kalau hanya sebatas sanksi tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, Pak ya, sangat luar biasa sekali Pak ya, terima kasih. Jadi apalagi ini berkenaan dengan fisik ya Pak ya, di bebatuan yang panas gitu ya Pak ya. Ya, kita kan tidak tahu fisik anak seperti apa ya. Siapa tahu dia mungkin memiliki penyakit apa, ya, yang mungkin tidak boleh sampai atau dan sebagainya. Kalau terjadi sesuatu, kan guru juga yang kasihan. Iya, ya, betul ya Pak. Ya, dan namanya hukuman itu ya sekarang itu nggak zamannya kalau itu dulu akan lebih baik kita melakukan hukuman yang membuat anak ada edukasinya, edukatif gitu ya Pak. Edukatif, ya mungkin kita harus menghindari yang hukuman fisik ya. Iya, baik Bapak, terima kasih banyak. Kemudian nih Pak, apakah guru lain dapat menginterupsi Pak, di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Boleh tidak Pak, guru lain menginterupsi? Sebenarnya boleh-boleh saja, karena selama itu memang kita anggap di luar hal yang luar biasa ya, di luar sesuatu yang ini perilaku atau kegiatan pembelajaran sudah keterlaluan. Itu wajib kita sebagai teman, sebagai rekan kerja untuk mengingatkan. Oh iya. Ya, mungkin kita mengingatkan bahwa
kadang kita juga guru suka gila Bu ya, karena dari rumah ada masalah, di jalan ada masalah, dasar ke sekolah ada masalah, akhirnya yang jadi korban siapa? Anak di kelas. Kalau kejebak macet Makanya tetap ya kita yang melakukan di luar hal yang wajar, ya wajib kita mengingatkannya, karena ketika kita dulu kita bukan hanya duduk bersama di KKG ya, tapi bagaimana kita pun saling ketika ada kekurangan, ketika ada kesalahan kita saling mengingatkan, karena semuanya ada di kita semua dan itu semua itu sendiri, semuanya demi kebaikan semua. Tidak ada sih guru yang lebih hebat ya, tidak ada semuanya. Makanya guru yang hebat itu adalah guru yang selalu kerjasama. Ih, keren. Wow. Kata kuncinya guru yang hebat adalah guru yang bisa bekerja sama. Keren, Pak Cecep. Terima kasih banyak Pak. Satu lagi boleh ya Pak ya? Dalam kondisi ini Pak, apa yang bisa Bapak lakukan? Dapatkah Bapak menginstruksi mengapa dan bagaimana Pak? Menginstruksi Bu Tati tadi ya, bisa kita lakukan, karena menurut pandangan mungkin hampir semua orang ya, ketika melihat anak hukum di luar ya, di atas batu panas aja, matahari ya, itu kan sudah keterlaluan, sudah di luar sudah tidak edukatif lagi lah hukumannya. Mungkin kita ya harus berfokus kepada itu. Kita mengingatkan ya, bahwa perilaku yang ibu tadi lakukan itu tujuannya baik, tapi langkahnya yang kurang baik. Pasti tujuannya baik itu. Itu kan orangnya tegas, disiplin, tujuannya baik biar anak disiplin gitu. Cuma langkahnya yang kurang tepat, karena kalau terjadi terjadi apa-apa terhadap anak itu, ya semuanya akan terhadap ibu tadi, karena sekolah, karena guru-guru juga kan. Makanya ya kita sebagai rekan kerja tentunya harus saling. Masya Allah, keren sekali jawaban dari Pak Cecep ini. Inspiratif sekali Pak. Justru saya sebagai calon guru penggerak banyak belajar dari Pak Cecep. Karena Pak Cecep sangat luar biasa sekali. Keren Bapak. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ya Pak ya sudah mengganggu waktunya Pak. Terima kasih. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wawancara dengan Pak Cecep sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tanggapan rekan sejawat saya terhadap kasus 1 Bu Tati yang seorang guru disiplin, kemudian muridnya menangis di luar kelas di dekat bebatuan panas dengan terik matahari. Menurut saya tanggapan rekan sejawat saya tersebut sudah sangat luar biasa bagus sekali dan sangat inspiratif, karena beliau mengatakan bahwa beliau akan mendekati murid Bu Tati terlebih dahulu dengan hati ke hati, kemudian menanyakan mengapa murid tersebut berada di luar kelas sambil menangis di atas bebatuan yang panas dengan terik matahari yang panas juga. Setelah mendapatkan konfirmasi dari murid tersebut, kemudian rekan sejawat saya akan mengkomunikasikan kepada Bu Tati jika memang murid tersebut tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR ataupun terlambat datang ke sekolah. Menurut rekan sejawat saya, alangkah lebih baiknya Bu Tati menanyakan terlebih dahulu. Mungkin saja muridnya tersebut takut atau kurang tepat cara menyampaikan alasan mengapa dia itu terlambat atau tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas tersebut. Bisa jadi tersebut terlambat karena sebelumnya membantu orang tuanya terlebih dahulu, atau tidak mengerjakan PR dan tidak mengerjakan tugas pun
karena membantu orang tuanya terlebih dahulu. Nah, itu merupakan karakter yang sangat luar biasa sekali jika memang Bu Tati dapat menjadi pendengar yang baik untuk muridnya tersebut. Nah, kemudian ada juga tipe murid yang misalnya terlambat atau tidak mengerjakan PR karena memang faktor keluarga atau faktor dari temannya. Misalnya saja faktor keluarga, mungkin dari luar keluarganya sangat baik, kondusif, tidak terjadi apa-apa di rumah, bahkan baik-baik saja. Namun ketika di sekolah, murid tersebut bisa jadi misalnya tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas, atau bahkan mohon maaf misalnya nakal di sekolah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kebanyakan orang tua mereka pergi kerja dua-duanya, dari mulai pagi buta sampai malam tiba, sehingga bertemu dengan anak hanya sebentar saja. Akhirnya anak tersebut kurang perhatian kedua orang tuanya, sehingga di sekolah tidak mengerjakan PR atau tugas. Nah, jika kasusnya murid Bu Tati seperti itu, misalnya faktor membantu orang tua, tentu Bu Tati harus lebih bijaksana dalam menghadapi murid tersebut. Kemudian jika murid tersebut karena ada di dalam hatinya kurang perhatian orang tua, tentu Bu Tati harus merangkul dan berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Karena menurut rekan sejawat saya, Pak Cecep, beliau pernah mengalami kasus ada satu murid yang di rumahnya baik-baik saja, tidak ada masalah apapun, namun di sekolah bermasalah. Ternyata ketika sudah mengkomunikasikan kepada kedua orang tuanya itu sangat kaget. Mengapa di rumah baik-baik saja tapi di sekolah bermasalah? Itu dia. Karena salah satu faktornya adalah kurang perhatian orang tua yang dua-duanya bekerja tanpa memperhatikan anaknya. Nah, dalam kasus Bu Tati ini ada dua kemungkinan kata Pak Cecep. Apakah yang pertama, anak tersebut memang membantu kedua orang tuanya, lalai dalam tugasnya. Yang kedua, kemungkinan anak tersebut ada masalah dengan temannya atau dengan orang tuanya. Seperti itu, akhirnya dia melakukan kesalahan dan dihukum oleh Bu Tati. Kira-kira landasan prinsip mana yang menjadi dasar pemikiran rekan sejawat saya? Rekan kerja saya mengambil keputusan prinsip ketika berpikir berbasis rasa peduli, atau bisa dikenal dengan care based thinking. Berbedakah pengambilan keputusan rekan saya dengan saya? Tentu saya menjawabnya adalah sama. Saya pun akan melakukan hal yang sama seperti rekan saya, yaitu mendekati murid Bu Tati tersebut, menanyakan mengapa kita menangis di luar kelas. Jika jawaban antara murid dan Bu Tati sudah sama, saya akan mengkomunikasikannya dengan Bu Tati tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Tati, bahwa saya akan memberikan sedikit pendapat kepada Bu Tati bahwa hukuman yang Bu Tati lakukan itu kurang tepat karena menghukum fisik sekaligus mental anak. Mengapa menghukum fisik? Karena anak tersebut menangis di dekat bebatuan yang panas. Khawatirnya jika matahari sangat terik, kemudian fisik anak tersebut tidak kuat, takut terjadi apa-apa, seperti yang rekan saya ucapkan Pak Cecep. Kemudian lagi mentalnya kena pasti karena dia sambil menangis. Sambil menangis tentu dia merasa sedih, murid tersebut. Jadi saya dan Pak Cecep sepakat dan berpendapat sama terkait kasus satu ini. Adapun tambahannya adalah saya mungkin akan murid tersebut untuk meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia lakukan kepada Bu Tati, dan mungkin Bu Tati pun setidaknya legowo dan memberikan maaf kepada muridnya tersebut. Baik, itu tadi pendapat saya terkait kasus Bu Tati dan muridnya yang menangis di luar kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.